Shalom, selamat pagi saudara. Puji nama Tuhan ya, kita telah memasuki hari yang baru. Wah, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Oktober. Tetap bersyukur, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan kami berterima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Kami boleh memasuki hari baru ini ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan kebaikan-Mu Tuhan. Seminggu telah berlalu ya Tuhan, kami telah memasuki di minggu yang baru. Terpujilah nama Tuhan Allah kami. Sebentar kami akan saat teduh sama-sama. Mari Roh Kudus berkati kami, berikan kami telinga seorang murid. Urapi Keti ya Tuhan yang mau menyampaikan isi hati Tuhan, agar semua tersampaikan dengan baik. Sepanjang hari ini kami hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Amin, amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus luar biasa. Apa kabar saudara? Saya percaya keadaan kita selalu baik dan teramat sangat baik ya. Tema kita hari ini adalah Tuhan tahu batas kekuatanmu. Ya. Tuhan tahu batas kekuatanmu. Saudara, gak usah terlalu khawatir. Kita itu hidup hari-hari ini, saya paham sekali segala keadaan. Tapi ketahuilah terlebih dahulu bahwa yang pertama, Tuhan mengasihi Anda dan saya, ya. Yang kedua, Tuhan tahu kok batas kekuatan kita sampai di mana. Tuhan tahu sekali. Oleh sebab itu, ayo kita lihat bagaimana cara Tuhan akan mengajarkan kita sepanjang hari ini supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Buka saudara kitabnya di kitab Ulangan 31. Ya. Buka kitabnya saudara di Ulangan 31. Judul perikopnya adalah Yosua sebagai pengganti Musa. Ya. Yuk kita sama-sama udah siap dengan firman Tuhannya saudara? Ya. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukannya kepada mereka, tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin, amin. Wow, saudara ya. Baru membacanya aja, belum mengupas tuntas, hati saya bergelora sekali saudara ya. Tuhan punya rencana yang indah buat Anda dan saya. Katakan amin saudara ya. Perhatikan ayat yang pertama saudara. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Jadi ceritanya, si Musa ini sudah tua. Ya, kita kalau lihat di kitab di ayat yang kedua ini dikatakan dia sudah berumur 120 tahun. Wah, banyak juga ya usianya ya. Nah, dikatakan begini. Lihat ya. Sebenarnya Musa ini punya tugas apa? Membawa bangsa Israel menuju keselamatan. Amin. Nah, tugas Musa adalah membawa bangsa Israel menuju keselamatan. Keluar dari tanah Mesir. Perjalanannya gak gampang ya. Nah, coba kita lihat. Kata kuncinya ada pada aku sekarang berumur 120 tahun. Coba kita berpikir secara logika saudara ya.
Orang ketika usia 120 tahun, apa yang Anda pikirkan? Yang pertama, ya sudah tua ya. Yang kedua, kekuatannya sudah melemah. 120 tahun bicara tentang susah untuk berpikir lagi. Lalu pasti tidak memiliki kekuatan seperti sebelum-sebelumnya. Sakit-sakitan gitu ya. 120 tahun bicara tentang tidak memiliki kekuatan lebih besar lagi. Nah, sekarang ini saudara, yang sedang kita alami hari-hari ini, coba kita lihat. Banyak sekali daripada kita itu susah untuk menjalani kehidupan karena apa? Hilangnya kekuatan, hilangnya pengharapan. Lihat, Musa dikatakan saat itu berumur 120 tahun. Terus di situ dikatakan, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dari satu ayat ini saja saudara, bahwa Tuhan itu mengetahui batasan-batasan kekuatan kita. Ini misi Tuhan belum selesai. Nah, sekarang ini kita hidup di dalam prosesnya Tuhan. Ya, Anda dan saya sedang dalam prosesnya Tuhan. Kalau sekarang yang dialami oleh kita semua adalah proses, ya, katakan pada diri sendiri, aku dalam prosesnya Tuhan. Nah, tanda bahwa kita diproses Tuhan itu tidak hanya sekedar penderitaan, tetapi ketika kita melihat semua pintu tertutup, tidak ada jalan keluar, kekuatannya gak seberapa, proses sedang kita jalani. Tapi lihat di situ, di ayat yang kedua, Tuhan mengetahui keadaan Musa. Artinya, Tuhan mengetahui keadaan kita. Usia bicara tentang batasan kekuatan. Ya. Lalu dikatakan tidak dapat giat lagi. Tuhan tahu kok saudara, bahwa kita itu memiliki batasan-batasan kekuatan. Jadi, kalau seandainya kita bilang bahwa aku ndak kuat, sesungguhnya kita kuat. Waktu kita mau bilang aku nyerah, aku nggak punya kekuatan lagi, sesungguhnya kita nggak perlu menyerah. Karena yang berteriak itu adalah dagingnya kita. Kita tidak kuat menghadapi hari esok. Kita tidak memiliki kemampuan untuk berpikir lagi bagaimana harus bergerak. Rasa-rasanya itu udah mentok banget. Mau lari kemana pun juga gak bisa apa-apa. Seperti si Musa ini. Dia sudah berusia 120 tahun. Dirinya tidak memiliki kekuatan lagi. Lalu Tuhan bilangnya apa? Sungai Yordan itu tidak akan kau seberangi. Sungai Yordan, Anda ya, yang sudah pernah ke Israel pasti sudah tahu ya, Sungai Yordan itu sebesar apa. Jangankan usia 120 tahun, saya yang masih usia segini aja gak mungkin juga saya menyeberangi sungai itu. Yang ada kelelep. Ya. Tapi coba saudara, dikatakan begini, usianya 120 tahun sudah tidak giat lagi. Maka garis bawahi pesan Tuhan ini. Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan tahu kalau nanti Musa memaksakan diri atau disuruh Tuhan menyeberang sungai, maka yang terjadi adalah si Musa pasti akan tenggelam. Si Musa pasti akan mengalami kematian di sungai itu. Itulah kenapa Tuhan mengetahui batasan Musa. 120 tahun
impossible banget disuruh menyeberang sungai Yordan. Seperti halnya diri kita. Jadi kalau kita mengatakan, Tuhan aku tidak kuat lagi dengan kehidupan yang sekarang ini, ya Tuhan tahu batas kekuatanmu. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, itu betul pakai banget. Itu betul sekali. Berapa banyak yang saya posting kemarin saudara ya, orang komennya begini, saya sudah malas berdoa, saya sudah dalam kondisi lelah berdoa, rasa-rasanya saya kena prank. Malah ada yang ngomong begitu. Bayangkan, doa belum dijawab dibilang aku seperti kena prank. Doa belum dijawab dikatakan apa? Percuma berdoa. Doa belum dijawab lalu mengatakan apa? Tuhan tidak mendengar. Sudah merasakan batas-batas ketidakkekuatan. Ya. Oleh sebab itu saudara, kalau engkau tidak membaca firman Tuhan, engkau gak ngerti kan? Engkau gak ngerti bahwa Tuhan itu peduli. Ini isi hati Tuhan loh. Makanya banyak orang itu kenapa kok malas baca firman Tuhan? Yang pertama, alasannya gak ngerti. Padahal firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ini kita kalau baca firman Tuhan kayak begini, itu seperti kita mendengar suara Tuhan loh sebenarnya. Orang bertanya sama saya, Bu, gimana sih caranya mendengar suara Tuhan? Ini loh bukaan Alkitabnya. Dibaca setiap hari, engkau akan mengerti. Coba lihat ya. Kalau misalkan ini tapi kan ini kan seperti dongeng, Bu. Firman itu adalah perkataannya Tuhan. Ketika engkau diliputi dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, waktu engkau membaca firman Tuhan ini, engkau akan mengetahui bahwa, oh Tuhan lagi ngomong nih sama aku. Inilah jelas banget. Tuhan tahu batasan-batasan. Ini Tuhan lagi ngomong kepada Anda dan saya. Tuhan tahu batasan kita. Makanya Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita kelelep alias apa? Tenggelam. Jadi waktu kita mengatakan bahwa Tuhan gak peduli, yang ngomong itu adalah dagingmu. Waktu engkau mengatakan, aku gak kuat, itu yang ngomong adalah dagingmu. Ini kayak begini, aku tidak giat lagi. Yang bikin tidak giat apa? Dagingnya Musa. Gak kuat. Karena apa? Garis bawahi, usianya 120 tahun. Jadi waktu engkau mengatakan bahwa aku gak kuat, aku pengen mundur, itu dagingmu yang berteriak. Dagingmu sudah tua ternyata. Tua untuk apa? Untuk menjalani proses. Padahal yang dibutuhkan Tuhan apa? Ini loh yang ada di dalam sini. Mau usia seperti apapun, lihat ya. Sewaktu Abraham dan Sarah mereka merindukan seorang anak, usia mereka udah berapa lama, saudara? Kira-kira masuk akal gak sih? Bu, tapi kan memang kalau di zaman-zaman perjanjian lama, ya memang usia-usia mereka ratusan, Bu. Ini bukan bicara tentang usia loh. Tapi ini bicara tentang apa? Berjalan di atas kemustahilan. Itu Abraham dan Sarah itu bicara tentang berjalan di atas kemustahilan. Lah ini, di ayat yang ini, Tuhan ingin memberitahukan kepada Anda dan saya bahwa engkau itu tahu, Tuhan itu tahu bahwa engkau gak kuat di area ini. Tuhan juga tahu kok, engkau gak memiliki kemampuan untuk bisa melakukan ini. Makanya nanti ada lanjutannya, saudara. Lihat ya. Jadi Tuhan sudah tahu ya. Yang pertama adalah Tuhan tahu batas kekuatanmu, engkau tidak mungkin dicobai melebihi batas kekuatanmu. Ya. Pahami itu dulu. Ayo. Yang pernah komplain sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan dibaca, saudara ya. Jangan main komplain aja ya. Tuhan Allahmu, lihat ayat yang ketiga. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Nih, orang kalau
memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, dia tahu sungguh bagaimana harus berkata-kata. Ya, perhatikan, orang kalau hubungannya dekat dengan Tuhan, dia tahu bagaimana harus berkata-kata. Lihat, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Ini kalimat profetiknya si Musa. Musa lagi ngomong sama siapa? Bangsa Israel toh? Bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, bangsa Israel yang tukang ngeyalan itu. Tapi Musa dengan penuh iman, sekalipun usianya berapa? 120 tahun. Musa sedang memperkatakan firman Tuhan. Kalimatnya apa? Tuhan Allahmu yang akan berjalan di depanmu. Dia lagi ngomong kepada bangsa Israel yang gak ngerti apa-apa. Artinya apa, saudara? Waktu kita tidak tahu apa-apa, waktu kita gak ngerti harus melakukan apa, perhatikan bagaimana Musa mengajarkan Tuhan Allahmu yang akan berjalan di depanmu. Ada perkataan-perkataan Tuhan disampaikan di mulut Musa. Makanya tergantung bagaimana cara menggunakan mulut. Ini tahun PH, masih tahun mulut. Ya. Kehidupan kita, proses perjalanan kehidupan kita itu, kita kuat atau tidak tergantung mulut kita seperti apa. Kalau mulut kita penuh dengan sampah, lihat saudara ya, hari-hari ini tuh banyak sekali orang-orang menghujat Roh Kudus. Percuma berdoa, itu menghujat Roh Kudus. Enggak, aku enggak mau doa-doa lagi. Itu menghujat Roh Kudus. Makanya mulut ketika tidak dijaga, prosesmu panjang kan? Penderitaanmu akan berasa banget. Tapi coba, ketika engkau semua pintu sedang tertutup, keadaanmu terpojok banget. Musa ajarkan apa? Tuhan Allahku yang akan berjalan di depanku. Diomong saudara. Kalau firman Tuhan tidak kau ucapkan. Ini kata-kata profetik loh. Sebenarnya waktu Musa ngomong, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Musa mengetahui sungguh bahwa aku gak kuat. Kalau nyebrang sungai Yordan aku gak kuat. Ya. Kita pun tidak bisa menjalani kehidupan tanpa Tuhan. Jadi, sewaktu kita itu hidup tanpa doa, udah bunuh diri namanya. Apalagi sampai berani menghujat Roh Kudus. Gak doa-doaan. Wah. Berapa banyak hari-hari ini saudara, akun-akun palsu ditaruh di media sosial. Minta bantuan, ya. Menceritakan tentang apa? Persoalan-persoalan pribadi. Susah beli susu anak, susah menjalani kehidupan. Tolong saya. Semua persoalan kehidupannya ditulis di media sosial. Maaf saudara ya, sewaktu saya baca semuanya itu, karena saya pelayanan di media sosial, jadi saya tiap hari harus melihat postingan-postingan. Roh Kudus bilang begini sama saya. Ketika engkau tidak bisa menghargai aku, kata Tuhan, maka yang terjadi seperti itulah yang dia tulis. Waduh, saya tuh kaget waktu Roh Kudus ngomong begitu. Jadi hari-hari ini saudara, banyak sekali orang bikin akun-akun palsu begitu ya. Wajahnya di blur, atau mungkin gak dikasih foto profil pribadi gitu ya. Lalu menceritakan kesusahan kehidupan di media sosial dengan harapan apa? Diperhatikan oleh orang-orang, diperhatikan oleh netizen. Mereka menceritakan kesusahan hidup, lalu memposting nomor rekeningnya seperti minta-minta begitu. Roh Kudus bilang begini, yang menyebabkan engkau mengalami penderitaan panjang karena engkau tidak bisa menjaga lisanmu dan tanganmu. Yang dia tulis, yang dia posting itu adalah isi hati. Pengen ditolong, pengen diperhatikan.
menceritakan kehidupan dibuat seburuk mungkin. Untuk apa? Menarik hati si netizen. Ini bukti bahwa hari-hari ini orang krisis kasih seperti ini. Musa ngasih contoh kepada kita. Tuhan Allahmu yang akan berjalan di depanmu. Musa mengetahui keadaan dirinya gak memiliki kemampuan. Tapi Musa memperkatakan yang positif. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani memperkatakan firman Tuhan dikala kita tidak memiliki kemampuan? Rasa-rasanya mentok abis. Diserang dari kanan kiri. Gak memiliki jalan keluar. Di mana-mana gak ada jalan keluar. Bisakah memiliki iman seperti Musa ini? Tuhan Allahku yang berjalan di depanku. Tadi malam saudara, saya lagi ngobrol berdua dengan salah satu adik rohani saya. Dia menceritakan bagaimana gaya hidup anak-anak muda hari-hari ini. Ya, kaum-kaum strawberry begitu ya. Yang mereka tidak bisa mengelola berkat dengan benar. Bayangkan saudara ya, usia-usia di bawah 30 tahun berani banget pinjam bank 50 juta, 100 juta. Mending kalau buat beli aset gitu. Cara mereka pinjam pun udah salah. Dengan berbagai macam alasan. Usia di bawah 30 tahun, wah penampilannya, gadgetnya paling mahal, selalu up to date gitu ya. iPhone terbaru, Samsung terbaru, belum lagi nanti baju yang terbaru gitu ya, fashionable gitu ya. Wah. Lalu waktu mereka udah seperti itu, kelilit utang. Bayangkan usia di bawah 30 tahun udah kelilit utang. Dan utangnya jumlahnya gak main-main saudara. Puluhan bahkan ratusan juta. Saya tuh sampai mikir, kau pakai buat apa? Nah, gaya hidup. Sewaktu kita tidak memulai gaya hidup dengan benar. Ini kan dia saja sudah memperkatakan yang gak baik tuh. Contohnya apa? Gajinya cuma segini. Kalau gak utang, gak akan punya aset. Cara memperkatakan tentang kebaikan Tuhan pun udah salah. Sewaktu kita mengatakan gaji aja cuma segini, maaf saudara ya. Kita berdoa mati-matian minta pekerjaan. Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan. Lalu tiba-tiba mulut kita mengatakan gaji cuma segini, mana cukup sih? Kira-kira kalau seorang anak kita nih, kita udah capek-capek nyiapin makanan, ya. Bapaknya udah capek-capek kerja. Lalu di meja makan. Waktu anak lagi di meja makan, lalu tiba-tiba anak bilang kayak gini. Makan kok tiap hari cuma gini-gini amat. Mana enaknya sih? Kira-kira kita kalau jadi orang tua, marah gak saudara? Sedih gak saudara kalau punya anak kayak begitu? Lihat di meja makan, makanan kok cuma segini? Demikian pula waktu kita mengatakan bahwa gaji cuma segini mana cukup. Engkau berdoa minta pekerjaan, engkau berdoa minta bisnis usaha, ketika pekerjaanmu dengan gaji yang seperti itu, engkau mengatakan bahwa cuma segini, mana cukup. Adakah rasa syukur di dalam hatimu? Ketika mulut kita tidak ada rasa syukur, itulah engkau memulai hari dengan penderitaan. Ketika hatimu penuh dengan kekecewaan, jualan cuma laku segini, bisa mati nih aku. Ketika kita mulai ngomong negatif, engkau sedang memulai hari dengan penderitaan. Lihat Musa bicara apa? Tuhan Allahmu yang akan berjalan di depanmu. Dia memperkatakan yang positif. Sekalipun dirinya gak punya kemampuan untuk menyeberangi sungai Yordan.
Keadaan kita tergantung bagaimana kita menggunakan mulut. Orang Tuhan udah jelas-jelas kasih tahu kok. Tuhan bilangnya apa? Musa, engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan itu. Yang artinya apa? Tuhan tahu sungguh bahwa kekuatan Musa tidak seberapa. Jadi Tuhan akan berikan penolong yang lain. Tuhan itu selalu punya 1001 cara, saudara. Jadi jangan menggunakan ininya kita. Sometimes kita bisa menggunakan logika kita. Tapi jangan keterusan. Kalau engkau keterusan, seperti si temannya, si adik rohani saya tadi tuh. Usia di bawah 30 tahun, udah berani-beraninya pinjam uang di bank 50 juta, 100 juta. Untuk apa sih? Bukan untuk beli aset loh. Beli handphone terbaru, baju terbaru, sepatu terbaru, branded semua. Ketika kita tidak bisa berpikir dengan benar, mengelola berkat dengan benar, maka yang terjadi kayak begitu. Kalau kita membiasakan diri hidup dengan utang, sampai tua nanti akan membiasakan diri dengan utang. Karena apa? Kalau dikit-dikit utang, yang terjadi apa tuh saudara? Gampangan cari jalan yang paling mudah. Udahlah, pinjem aja. Udahlah, gasek kartu kredit aja. Oh, ini cicilan 0% kok. Toh gajiku cukup kok. Engkau tidak berpikir bagaimana mengelola berkat. Orang tuh harus nabung. Orang tuh harus kelola. Ya enggak? Tuhan tahu batasan-batasan kemampuan kita. Tapi kita sendiri yang suka tidak bisa berpikir batasanmu itu sampai di mana. Sampai ditanya itu, kamu kalau pinjam 100 juta, angsuran kamu per bulannya berapa? Hampir setengahnya. Itu namanya bunuh diri. Itulah pentingnya waktu kita buat keputusan tanpa Tuhan. Kayak begitu. Jangan coba-coba kita bikin keputusan tanpa tuntunan Tuhan. Seringkali kita itu suka ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau bikin bisnis ini. Cuman ngomong doang, belum menunggu Tuhan bicara apa, tahu-tahu udah melakukan aja. Biasakan saudara, melakukan apa itu, tunggu Tuhan bicara apa. Nih kayak Musa ini loh. Musa sebelum ngomong kepada bangsa Israel, dia udah doa dulu. Makanya Musa bisa bilang kan, Tuhan lagi ngomong sama aku nih. Kalau aku gak akan bisa menyeberangi sungai Yordan itu. Tapi percayalah bahwa sekalipun aku gak mempunyai kemampuan, Tuhan yang akan berjalan di depanmu. Perkataannya benar. Kalau engkau tidak mengatakan kepada pasanganmu bahwa kita bisa kok akan melewati ini, bandingkan dengan, yang ada kita berdua mati nih. Nah, ketika pasangan tidak memberikan kekuatan kepada pasangannya yang lain, maka yang terjadi apa? Perkataan negatif. Kalau engkau tidak bisa memberikan kekuatan kepada keluargamu, hancur sudah. Jangankan keluarga. Sewaktu engkau tidak bisa memperkatakan yang positif terhadap dirimu sendiri, maka yang terjadi apa? Kehancuran. Makanya penderitaan panjang itu sebenarnya bukan karena kita tidak mampu melampaui, saudara. Ini loh, mulutnya gak bisa dijaga. Pola pikirnya udah salah. Yang menyebabkan Musa mengatakan bahwa Tuhan berjalan di depanku, karena apa? Yang pertama, hubungan yang dibangun tiap hari. Dia mengenal sungguh bahwa Tuhanlah yang menyertai Musa dan bangsa Israel setiap harinya. Ya enggak? Tuhan itu kalau sudah suruh kita, dia bertanggung jawab. Makanya waktu Tuhan minta kita berproses, Tuhan bertanggung jawab. Tugas kita apa? Kuat-kuatkan diri. Di kitab Yosua, waktu Yosua memegang tongkat estafetnya Musa, Tuhan ngomongnya berapa kali saudara? 4 kali dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan udah kasih tahu 4 kali itu kalimat.
Karena apa? Di depan akan ada banyak proses. Di depan gak gampang. Di depan ada banyak serangan. Makanya udah aku kasih tahu nih kata Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah ini sama kayak begini saudara. Kehidupan di depan itu kehidupannya gak gampang. Kalau engkau tidak memulai dengan doa pujian penyembahan, baca firman Tuhan dan melakukannya, engkau akan tenggelam. Sama seperti yang komen di Instagram saya itu. Saya capek berdoa. Saya seperti kena prank. Bayangkan aja, doa belum dijawab. Bilangnya apa? Aku kena prank sama Tuhan. Itu kan ngawur. Engkau menghujat Roh Kudus. Kau harus paham bagaimana proses itu berjalan. Namanya aja proses. Butuh kesabaran toh. Butuh latihan toh. Yang namanya sayur sop, gak mungkin kan ucuk-ucuk dari pasar lalu berubah langsung jadi sop. Kan gak mungkin toh. Dikupas dulu sayurnya, dicuci bersih, baru diolah. Ada proses untuk bikin sop. Sama. Kalau kita mengatakan prosesnya terlalu panjang, koreksi diri. Koreksi diri dulu. Apa yang menyebabkan prosesnya panjang? Beruntung loh kita itu tuh bukan Ayub. Kita nggak mungkin punya kekuatan seperti Ayub. Makanya saudara, saya bisa tahu sekarang pencobaan-pencobaan yang saya alami tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Saya alami berkali-kali. Jangan dipikir saya nggak dapat proses, saudara. Saya pun dapat proses. Semua pintu tertutup, nggak ada jalan keluar. Kau pikir saya nggak diproses kayak gitu? Sama. Lagi mengalami proses susah, tiba-tiba Tuhan suruh apa? Pelayanan. Bayangkan. Kalau saya boleh bertanya, Tuhan, Engkau gak ngerti perasaanku apa? Waktu saya berdoa, Tuhan ini gimana semua pintu tertutup? Tuhan gak jawab loh. Tuhan bilangnya apa? Kathy, habis ini kau akan pelayanan ke sana. Ini benar saudara. Kalau Tuhan udah suruh, lakuin aja. Jadi waktu kita berproses. Kemarin saudara saya pulang dari ibadah. Saya berhenti di beberapa lampu merah begitu. Tiba-tiba Roh Kudus tuh ngomong sama saya begini. Kalau orang kan waktu di lampu merah begitu ya, itu ya kira-kira saya pulang tadi malam itu sekitar jam 10:30 gitu ya. Kan jalanan udah begitu sepi gitu ya. Waktu di lampu merah itu Tuhan mempertontonkan saya dengan situasi. Biasalah ya, orang-orang pada gak sabar, suka nerobos gitu ya. Lalu Tuhan ngomong begini sama saya. Waktu engkau gak sabar nunggu lampu merah, engkau pun gak sabar dengan aku, kata Tuhan. Itu kan sebenarnya sepele kan. Lampu merah itu kan sepele, paling nunggunya berapa sih? 3 menit paling. Cuma 3 menit aja engkau berani nerabas. Engkau tidak berpikir bahwa itu merugikan orang lain. Pernah berpikir gak bahwa waktu lampu merah harusnya berhenti, tapi kita nerobos terus, membahayakan orang lain? Tidak. Kalau yang mati engkau sendiri gak apa-apa sih. Tapi berpikirkah engkau bahwa perilaku yang gak sabar itu bisa membunuh orang lain? Roh Kudus katakan kepada saya begitu. Untuk urusan lampu merah saja engkau gak bisa sabar, engkau pasti tidak punya kemampuan untuk menunggu proses yang aku berikan. Wah. Ayo saudara yang suka terabas lampu merah, coba. Ini Tuhan sendiri loh yang ngomong ya tadi malam itu. Waktu saya berhenti di lampu merah, bisa-bisanya loh Roh Kudus ngomong begitu. Tapi make sense sih ya, masuk akal.
Lampu merah loh, cuma 3 menit. Tapi tetap aja terwabas. Udah nerabas, ngelaksonnya kenceng-kenceng lagi. Lu udah salah, pakai klakson lagi. Nah tuh, Kak Alexa bilangnya apa? 1 menit. Cuma 1 menit lah, gak sabar. Makanya orang-orang kayak begini, Tuhan gak kuat. Ya iya, lampu merah kok terabas. Ya, saudara, perkara kecil kita tidak setia, jangan pernah berharap perkara besar. Tuhan mana mujizat, engkau ngucap syukur aja gak bisa, lalu mengatakan mana mujizat. Kalau kita punya mulut seperti Musa, Tuhan Allahku yang akan berjalan di depanku. Waktu ngomong kayak begini, hatinya sangat membara. Wah, ada kekuatan. Coba aja kalau Musa ngomong kayak begini, udahlah, aku udah tua, kalian jalan sendiri aja. Sungai Yordan segede gaban gitu, udahlah mati aja lah. Kalau seandainya Musa ngomong kayak begitu, mati semua gak itu saudara? Coba aja, sewaktu dalam keluarga kita punya persoalan dalam kehidupan, pasanganmu ngomong salah aja. Kapan hari saudara, ada orang DM sampai saya begini, kami udah gak kuat bu dengan hutang yang numpuk sampai miliaran begitu. Saya mengajak suami saya untuk bunuh diri sama-sama. Tapi puji Tuhannya bu, suami saya yang tadinya gak pernah doa bu, tiba-tiba tuh dia tuh rajin saat teduh, rajin baca Alkitab dan dia nguatin saya. Padahal saya ini pelayan Tuhan, saya rajin komsel. Nah, tahu gak? Proses kehidupan yang kita jalanin membuat pasangan kita apa? Rajin ibadah. Itu berkat bukan? Seringkali kita gak bisa melihat bahwa Tuhan menaruh berkat di awal kayak begitu. Pertobatan itu penting. Utang urusan belakangan. Saya ngomong sama si ibu ini, ibu lihat gak? Suami ibu tadi kan udah bilang tuh, suami ibu gak pernah pergi. Jangankan baca Alkitab bu, dia pergi ibadah aja malas. Saya yang pelayan Tuhan loh bu. Saya yang mengajak bunuh diri karena saya gak tahan bu. Saya tuh tiap hari ditagih-tagih sama utang. Tapi suami saya tuh baca Alkitab. Tiba-tiba dia bilang sama saya, udah kita doa sama-sama yuk. Itu berkat bukan? Itu keselamatan bukan? Segala sesuatu, proses kehidupan yang kita jalanin, lalu tiba-tiba kita menjadi tekun berdoa, tekun melakukan pujian penyembahan, baca firman Tuhan tiap hari, tiba-tiba perkataan kita hanya tentang firman dan firman, itu namanya berkat saudara. Iblis berusaha menutup matamu semua berkat-berkat Tuhan. Makanya iblis intimidasinya apa? Mana Tuhan gak tolong? Mana? Kok pelayanan juga hidupmu gitu-gitu aja? Gak ada perubahan apa-apa. Kalau telinga kita itu tidak dipenuhi dengan pendengaran akan firman Tuhan, boro-boro mau ngomong iman saudara, percaya Tuhan saja kok gak mampu. Karena apa? Telinganya mendengar apa? Intimidasi. Iblis mana pernah sih ngasih kata kekuatan saudara? Yang ada namanya iblis ya pekerjaannya intimidasi. Iman tanpa perbuatan alias mati. Aku bangga jadi Kristen gitu ya. Tapi engkau tidak pernah melakukan firman Tuhan. Ini si Musa ini lagi melakukan firman Tuhan loh ini si Musa ini. Dia mengenal betul siapa Allahnya. Dia tahu dengan mata jasmaninya bahwa ada pertolongan senantiasa, bahwa Tuhanlah yang memimpin. Sekarang coba tanya pada diri sendiri. Percayakah aku, sebutin namamu, aku masih percaya gak sih bahwa Tuhan menuntun aku? Aku yakin gak sih bahwa Tuhan menuntun langkahku?
menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah orang-orang. Menetapkan langkah orang-orang itu tuh step by stepnya tahu, jelas. Habis ini Kathy, kamu melakukan ini. Nanti selesai ini, kamu kesini Kathy. Nanti setelah itu kesini Kathy. Ingat, Abraham waktu bawa Ishak, ngikutin banget instruksinya. Kemana Tuhan suruh. Simon Petrus, waktu bermalam-malaman, semalam-malaman tuh, mereka gak dapatkan ikan. Tapi begitu mereka ketemu sama Tuhan Yesus, sebelum mereka menebarkan jala, mereka ikut Tuhan Yesus dulu. Tanpa Tuhan Yesus, Simon Petrus stres kan? Jalannya gak ada ikan. Karena apa? Gak ada Tuhan Yesus di situ. Waktu kita menjalani kehidupan tanpa Tuhan Yesus, yang ada kita stres. Tapi begitu Simon Petrus mendengar panggilan Yesus, mereka ngikutin Yesus, mereka lepaskan itu jala, mereka mendengarkan Tuhan Yesus. Lalu setelah mereka mendengarkan Tuhan Yesus, Tuhan kasih instruksi, tebarkan jalan ke sana. Jalannya dilepaskan. Dapat ikan gede-gede. Hidup tanpa instruksi Tuhan kayak orang bunuh diri, saudara. Makanya Tuhan menetapkan ada step by stepnya. Beberapa waktu yang lalu kan saya juga begitu. Waktu saya proses pindah rumah, ada step by stepnya. Ada instruksi. Saya nggak tahu loh saudara, saya harus kemana, saya nggak tahu. Saya cuma ngikutin aja apa kata Tuhan. Makanya waktu engkau diproses, dijaga ini mulut. Karena penderitaan panjang biasanya, penyebabnya adalah nggak bisa jaga mulut. Nah, si Musa katakan apa? Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Mulai hari ini ngomong yang positif, ya. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu di hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Ini bicara tentang apa? Kalau engkau bisa melewati proses yang ini, kayak tadi tuh, kalau untuk urusan lampu merah aja engkau bisa taat, maka untuk perintah Tuhan yang berikutnya engkau akan taat juga. Tapi kalau untuk 1 menit aja engkau gak bisa nunggu, baru lampu merah, gak bisa sabar menunggu 1 menit, jangan pernah kau bisa berharap bahwa engkau akan sabar dengan proses Tuhan. Enggak. Gak usah pakai helm lah. Gak ada polisi ini. Oh, jadi pemahamannya kalau pakai helm itu tunggu kalau ada polisi. Seringkali ininya gak dipakai. Fungsi helm itu untuk apa? Sama tuh kayak kita. Doanya nanti dulu lah. Keadaanku lagi baik-baik aja kok. Pelayanannya nanti dulu lah. Saya mau senang-senang dulu. Udahlah, doanya nanti dulu, saat teduhnya nanti dulu, saya kerja dulu. Nanti saya rapel deh. Karena nggak ngerti. Waktu kita mengawali pagi tanpa tuntunan Tuhan, yang ada kayak tadi tuh. Gak usah pakai helm, nggak ada polisi. Karena ininya udah salah. Banyak orang tunggu bonyok dulu, ancur-ancuran dulu, baru cari Tuhan. Sama kayak yang pakai helm itu tadi. Gak ada polisi, gak pakai helm gak apa-apa. Karena merasa keadaannya baik-baik saja, makanya gak butuh helm. Begitu nanti kalau udah tabrakan, kepalanya luka, baru sadar, iya sih gak pakai helm. Sama. Kalau waktu kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, nunggu kita bonyok dulu, makanya prosesnya panjang. Daud tidak mudah mengalahkan Daud
mudah sekali mengalahkan Goliat. Karena apa? Tiap hari dia melatih dirinya di mana? Di padang belantara, di hutan. Dia membiasakan diri dengan apa? Menghadapi lawan. Yang dilawan apa? Binatang buas. Kalau kita tidak berlatih menyelesaikan proses kehidupan, dikit-dikit, Bu, doakan saya, Bu. Kemarin ada yang DM sama saya lucu lagi nih. Bu Kety, doakan saya, Bu. Saya punya hutang 3 juta, dia masih muda anaknya. Saya pengen, Bu, Ibu doain saya supaya masalah saya selesai. Saya bilang begini, jadi kamu pengen cepat-cepat selesai. Lalu saya minta supaya saya doain kamu. Iya, Bu, saya stres. Saya justru akan berdoa masalahnya makin panjang supaya kau bertobat. Ya, Bu Kety kok gitu sama saya? Saudara, kalau proses kehidupan kau tengking, engkau berdoa supaya proses selesai, itu doa yang salah. Kau pikir Tuhan itu ATM berjalan? Kau pikir Tuhan itu apa? Ini kayak gini nih, gak usah pakai helm, polisi gak ada, ininya gak dipakai, makanya perjalanan susah, ininya gak dipakai. Kenali siapa Tuhan kita. Musa kenal betul siapa Tuhannya. Dia paham bahwa yang menuntun dia adalah Tuhan. Pahamkah kita bahwa kita itu dituntun sama Tuhan tiap hari? Makanya waktu saya diproses sama Tuhan, beberapa waktu yang lalu, semua pintu diizinkan Tuhan tertutup. Bayangkan saudara, tiap hari saya pelayanan, saya pun tidak luput dari proses. Gunanya apa toh? Lihat murni hatinya enggak si Kety ini? Apakah Kety sungguh-sungguh mengasihi aku? Makanya diizinkan semua pintu tertutup. Makanya begitu proses saya lewati, pintunya kebuka. Satu persatu. Masalah yang ini diselesaikan. Bagian saya cuma apa saudara? Saya melakukan pekerjaan Tuhan, sementara Tuhan menyelesaikan persoalan saya. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah menceritakan masalah pribadi saya ke orang lain. Nggak pernah saudara. Tapi Tuhan bisa menggerakkan orang lain untuk menolong saya. Saya nggak tahu loh saudara. Saya nggak pernah ketemu sama teman-teman saya. Ada yang udah 2-3 tahun nggak pernah ketemu, tiba-tiba datang kepada saya. Kety, saya disuruh Tuhan untuk menyampaikan ini. Lalu tiba-tiba orang datang kepada saya. Apa yang bisa saya lakukan, Bu? Tiba-tiba loh orang bisa datang kepada saya. Makanya